Terima kasih. Saya Nyai Ratnawati dari Lembaga Perlindungan Anak yang selama ini mendampingi Ibu Bayi Nuril. Jadi apa yang terjadi pada Ibu Bayi Nuril ini berdampak sangat besar terhadap perkembangan anak-anak beliau. Jadi terutama yang paling kecil, karena pada saat awal pertama Bayi Nuril ditahan itu anak Bayi Nuril yang balita, si Raffi itu ikut mendampingi Bayi Nuril di Polres, dan pada saat ibunya harus ditahan itu anaknya nggak boleh ikut, sedangkan suaminya tinggal di luar pulau. Kita bisa membayangkan bagaimana anak kecil ini kebingungan harus dibawa kemana. Sehingga inilah harapan kami, semoga Bapak Presiden bisa memberikan amnesti kepada Bayi Nuril, karena dampak yang ditimbulkan kepada anak-anak Bayi Nuril ini sangat berdampak besar terhadap beban psikologis anak-anak, terutama yang paling kecil. Sampai saat ini pun si Raffi taunya Bayi Nuril ini bersekolah kemari dan dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah kalau ditanya siapa, itu Pak Joko. Sampai si Raffi itu sempat menulis surat kepada Bapak Jokowi supaya ibunya tidak bersekolah lagi, karena anak sekecil Raffi ini tidak tahu bahwa ditahan itu ibunya dianggap sedang bersekolah. Sehingga tentunya harapan kami semua, terutama dari pihak keluarga dan kita semua, tentunya perempuan-perempuan yang ada di Indonesia dan semua di dunia ini, bagaimana keadilan itu bisa ada bagi kami perempuan, sehingga semoga apa yang terjadi kepada Bayi Nuril ini tidak terjadi lagi, dan Bapak Presiden bisa memberikan hak amnestinya bagi Bayi Nuril, sehingga perempuan-perempuan yang mengalami tindakan kekerasan tidak takut untuk melaporkan, karena banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami kekerasan yang takut bersuara. Karena kita melihat sendiri apa yang terjadi kepada Bayi Nuril ini, bukannya Bayi Nuril ini mendapatkan kebebasan atau keberpihakan, malah justru dia harus ditahan. Padahal kita tahu sendiri Bayi Nuril ini tidak bersalah dalam hal ini. Nah, inilah kami selaku pendamping dari Bayi Nuril sangat mengharapkan sekali kepada Bapak melalui Komisi 3 bisa memberikan pandangan lah, semoga pendapat bagaimana supaya Bapak Presiden bisa memberikan amnesti buat Bayi Nuril. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Rasanya kalau masalah seperti ini kan sebetulnya masalah kemanusiaan, keadilan yang melampaui sekat-sekat partai ya, sekat-sekat fraksi yang berada di DPR. Mudah-mudahan kita bisa bersama ya, Bung Nasir. Ya. Izin ini meminta memerintah saya untuk ke Bayi Nuril. Lanjut nih. Waalaikumsalam. Yang tidak terlanjur saya sampaikan terima kasih pada teman-teman semua yang masih sampai saat ini tetap mendukung saya. Upload dong buat Bayi Nuril. Wah, Pemalo. Sabar. Kartor. Wah. Sebenarnya saya tidak menginginkan menjadi konsumsi publik, karena bagaimanapun anak-anak saya pasti menonton, dan saya tidak ingin melihat ibunya menangis
Lu malah nangis foto terus. Coba yang mana Ustaz? Tapi saya yakin kebenaran dan keadilan itu pasti akan terjadi. Amin. Amin ya Allah. Saya tidak ingin ada lagi yang seperti saya. Saya tidak ingin bagaimana pedihnya meninggalkan anak-anak. Walaupun hanya 2 bulan, 3 hari. Dengan berat juga saya harus kesini meninggalkan anak-anak yang seharusnya mereka saat ini baru saya rangkul dengan kondisi yang seperti ini. Tapi saya yakin perjuangan ini akan berakhir dengan baik. Mudah-mudahan Bapak dari Partai Keadilan Sejahtera mempertimbangkan keadilan untuk saya, karena Bapak adalah wakil rakyat. Saya hanya cuma rakyat kecil. Yang hanya ingin membesarkan anak-anak saya untuk mencapai cita-cita mereka. Hanya itu keinginan saya, Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke Pak Nasir Jamil untuk menyampaikan beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya, rekan-rekan media, baik media cetak, media elektronik, dan juga media online yang tergabung dalam forum wartawan di DPR, dan juga yang kita hormati Ibu Baik Nuril yang datang dari Mataram ke Jakarta untuk mencari keadilan, dan juga Mbak Rike yang mendampingi beliau, dan juga tadi disebutkan namanya sahabat saya Mas Jokowi, Joko dan Widodo, dan juga ibu yang berada di ujung paling kanan, paling kiri saya. Tentu saja suasana hari ini berbeda dibandingkan dengan diskusi-diskusi sebelumnya, karena memang di hadapan kita adalah seorang ibu yang memiliki anak dan sedang mencari keadilan karena putusan peninjauan kembali atau PK itu kemudian memberikan putusan yang membuat kita semuanya terheran-heran. Dan tentu saja
apa yang diinginkan oleh Ibu Baik Nuril soal amnesti, memang ini adalah sebuah komitmen. Artinya Presiden Jokowi sebagai kepala negara diuji komitmennya terkait dengan pemberdayaan perempuan dan melindungi kaum perempuan. Kita tahu bahwa kelompok-kelompok rentan atau kelompok yang rentan, satu di antaranya adalah perempuan. Nah, karena itu apa yang dialami oleh Bu Nuril ini menjadi catatan bagi kita, dan tentu negara harus melindungi warga negaranya. Dan ada satu kewenangan yang dimiliki oleh Presiden, yaitu kewenangan memberikan amnesti. Dan amnesti itu kan akan menghilangkan atau meniadakan akibat hukum ya dari perbuatan seseorang, dan kemudian juga bisa mengembalikan status seseorang yang awalnya bersalah menjadi tidak bersalah ya. Jadi itu dibutuhkan. Nah, karenanya memang amnesti itu ya membutuhkan pertimbangan, bukan persetujuan, pertimbangan dari DPR. Saya punya keyakinan kalau kemudian Ibu Baik itu kemudian meminta amnesti kepada Presiden, dan kemudian Presiden meminta pertimbangan DPR, saya yakin bahwa seluruh fraksi di DPR akan memberikan persetujuan kepada Presiden terkait pemberian amnesti kepada Ibu Baik Nuril. Saya punya keyakinan itu. Karena apa? Karena ini juga momentum, ya.